sebagai sebuah konsep, mubadalah tentu saja adalah sebuah konsep tentang relasi apapun. Relasi gender itu contoh saja. Jadi mubadalah adalah sebuah konsep antara dua pihak. Seseorang, siapapun pasti adalah makhluk sosial yang punya relasi dengan orang lain. Dan relasi itu tidak hanya terkait dengan, kadang orang memahami mubadalah hanya tentang pernikahan. Tidak, jomblo juga punya relasi. Nanti orang yang punya lagi jomblo kan dia punya relasi, punya teman, punya saudara, punya tetangga. Dalam keluarganya punya orang tua, punya adik, punya kakak. Nah, relasi ini itu kan seringkali atau kadang-kadang saya nggak tahu, nanti kita cek aja. Itu didasarkannya kepada relasi kuasa kalau istilah kerennya. Saya memiliki apa, maka dengan apa yang saya miliki, saya kuasai orang lain. Nah, mubadalah ingin mengenalkan sebuah relasi yang sesungguhnya sudah ada dalam setiap tradisi agama yang disebut dengan istilah golden rule atau hukum atau undang-undang atau hukum emas, bahwa apa yang kita inginkan itu juga harusnya kita berikan kepada orang lain. Apa yang tidak kita inginkan juga jangan lakukan kepada orang lain. Dalam konteks relasi, itu yang diharapkan oleh hampir semua orang. Jadi akarnya bisa dari situ. Jadi umbul teduh misalnya, kalau dalam perspektif mubadalah, ya artinya berarti sebagai sebuah tempat, ia tidak hanya bisa teduh untuk dirinya sendiri, tapi juga meneduhkan orang lain. Jadi kalau dimubadalahkan, umbul teduh itu teduh dan meneduhkan, kira-kira begitu. Jadi mubadalah itu adalah bahasa Arab yang artinya relasi antara dua pihak yang meniscayakan dua pihak dianggap sebagai seseorang yang punya martabat yang sama. Jadi kalau saya menganggap istri saya, teman saya, atau moderator saya sebagai sama-sama bermartabat, maka saya tidak akan melecehkan, saya tidak akan melakukan kekerasan, saya tidak akan, tapi saya juga sama akan menghormati sebagaimana saya ingin dihormati. Saya datang langsung disambut oleh lagu cinta, itu juga sama, semua orang menginginkan cinta, karena itu juga kita harus menebar cinta. Nah itu kira-kira secara umum arti dari mubadalah itu. Nah karena itu lalu kemudian ini bisa kita terapkan pada relasi apapun, termasuk dalam konteks ini mungkin relasi antar warga negara. Kita tahu misalnya kita pengen jadi muslim yang baik, maka kita juga harus berharap orang Kristen jadi Kristen yang baik. Karena kalau kita hidup di kalangan orang Kristen yang jahat, kita akan mudah dimarahin. Mungkin mobil kita dicuri, mungkin rumah kita akan dikerutuk atau dihancurkan, atau mungkin kita akan dicemooh, disalahkan, dan lain-lain. Hal yang sama juga kenapa kita harus menjadi muslim yang baik. Karena itu orang Kristen harusnya juga berharap kita menjadi Islam yang baik. Kita juga sama berharap orang-orang saudara kita yang Kristen, Buddha, atau Hindu juga menjadi Kristen, Buddha, Hindu yang baik. Agar kalau jalan bareng, saya tidak copet, saya tidak diambil uangnya. Begitupun hal yang sama dengan yang lain, harapannya adalah kebaikan. Jadi kalau mungkin kita juga sama berharap kebaikan dari orang lain, maka kita juga melakukan kebaikan itu kepada orang lain. Nantinya prinsip-prinsip keislaman itu ditarik sebagai prinsip kemanusiaan. Jadi kata-kata misalnya la doror wa la diror, itu kan nggak ada kata muslim, nggak ada kata kafir, nggak ada kata. Pokoknya Islam itu tidak boleh ada kerusakan pada diri maupun pada orang lain. Itu berlaku untuk siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jadi kalau Anda tidak ingin menjadi korban kerusakan, kekerasan, atau bullying misalnya, maka kita juga jangan melakukannya.
Kita tidak ingin dibully Nabi kita jangan membuli Nabi orang lain. Kita tidak ingin Tuhan kita, Allah kita dihina-hina, maka kita juga tidak boleh menghina Tuhan orang lain. Nah, itu yang disebut dalam Al-Quran juga jelas sekali. Jadi itu kira-kira secara umum arti mubadalah adalah sebuah relasi antara dua pihak yang didasarkan kepada kemitraan dan kesalingan, sehingga yang muncul lalu adalah partnership dan cooperation, bukan authoritarianism atau kekerasan dan lain-lain, tapi kerjasama dan kesalingan dan kerjasama. Nah, karena itu yang disalingkan nanti adalah kebaikan, bukan keburukan. Jadi kalau yang lain mukul, mari kita pukul lagi. Itu tidak menyelesaikan masalah, karena kecuali kalau konteksnya hukum, ya itu lebih. Dalam konteks relasi sosial itu biasanya keburukan kalau dibalas dengan keburukan, itu tunggu tanggal mainnya aja akan muncul keburukan lagi berikutnya. Jadi kalau dalam konteks mubadalah, ketika ada keburukan, itu bagaimana bersama-sama mencegah keburukan tersebut terjadi berikutnya. Dalam hadis tersebut disebutkan unsur akhoka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu itu ketika dia berbuat zalim atau ketika dia dizalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang dizalimi kita paham, memang harus ditolong. Bagaimana menolong orang yang zalim? Itu dengan cara cegah tangannya agar tidak menzalimi, kata Rasulullah. Jadi nanti konteksnya kalau ngikutin hadis ini, konteks misalnya belajar bela diri itu bukan untuk memukul orang lain, tapi mencegah orang lain agar tidak memukul. Jadi bela diri yang islami kalau ikutin hadis ini itu bukan bela diri untuk memukul orang lain, tapi bela diri yang memungkinkan Anda tidak terpukul oleh orang lain sehingga menahan. Jadi Tai Chi sekalipun dari Cina itu islami nantinya, misalnya gitu, karena dia lebih banyak gerakannya untuk menahan orang dibanding agresif memukul atau menjatuhkan orang lain. Nah, kira-kira secara umum itu nanti kita bisa bicara lebih lanjut. Nah, karena itu tentu saja mubadalah itu penting sekali meniscayakan sebuah pendidikan misalnya yang tidak hanya berporos pada pengetahuan. Kalau dulu kan kita istilah pendidikan itu yang penting tahu berapa, apa yang kita hafal. Kita harus hafal sebanyak-banyaknya, pinter sebanyak-banyaknya. Padahal sekarang tahu dan pinter itu sudah nggak ada gunanya. Kenapa? Karena Mbah Google lebih pinter dari kita semua. Apapun ilmu yang kita inginkan semua sudah ada di Google. Kita semua sekarang pengen hafal Quran, Google lebih hafal dari kita. Dia siang malam bisa baca Quran tanpa capek, hafal, kapan ditanya langsung bisa, ayat berapa, cek ketik aja, suara bisa ada, terjemahan apapun dari Quran ada dan bisa disuarakan. Nah, kalau Google itu masuk dalam sebuah mesin robot, maka robot itu akan menjadi orang yang paling hafal Quran sedunia. Nanti yang masuk surga robot duluan, karena dia hafal Qurannya jauh lebih rata-rata manusia. Dengan seluruh terjemahan dia bisa. Kemarin kan sudah dites di Saudi Arabia yang bernama Sofia itu. Dia bisa bahasa apa saja, ngomong apa saja, hafal apa saja, karena tinggal diisi aja. Nah, karena itu kalau obsesinya hanya tahu dan hafal, kita sudah kalah duluan sebelum mulai. Google, apalagi kalau jadi chip misalnya, itu akan lebih tahu, lebih pinter dari kita semua. Jadi perpustakaan misalnya, itu sudah masuk dalam sebuah chip yang sangat kecil sekali, yang berlantai-lantai beribu-ribu jilid. Maktabah Syamilah itu cuma satu klik tahu semua. Dari mulai zaman sahabat sampai sekarang kitab-kitabnya ada semua. Jadi kalau hanya sekedar tahu, maka bisa jadi 50 tahun lagi kita akan kalah semua dengan robot-robot yang menjadi manusia atau manusia-manusia yang menjadi robot. Menjadi robot artinya diisi
Jadi besok ini ramalannya orang-orang ahli internet kan, mulai dari orang seperti apa namanya Elon Musk dan lain-lain itu, bahkan terakhir bukunya Yuval Noah Harari itu, Sapiens, sama satu lagi terakhir apa? Sapiens sama Homo Deus. Sudah baca belum pada? Sapiens. Belum ya? Belum nyampe ke Lampung bukunya. Itu kan ada di internet, gratis kalau di internet malah, nggak perlu bayar. Buku saya juga kalau di internet gratis. Kalau di sini nggak tahu dijual apa enggak. Internet gratis. Itu loh, di Homo Deus nanti kata mungkin tidak perlu waktu 50 tahun kali. 100 tahun yang lalu, ini kata satu lagi bukan Elon Musk. 100 tahun yang lalu itu masih sulit membayangkan ada orang bisa muter dunia dalam hitungan hari. 100 tahun yang lalu. Kalau sekarang udah banyak, bahkan jam-jaman supersonik mungkin jam-jaman muter dunia. Amerika, Cirebon, Lampung bolak-balik itu jam-jaman udah sampai. Nah 100 tahun ke depan itu kan jalan-jalan ke angkasa hitungannya hari. Hitungannya itu loh hari. Jalan-jalan ke angkasa, ke bulan, ke Mars. Kalau kita masih ribut jilbab, di sana sudah ribut tentang siapa yang akan piknik duluan ke bulan dan ke Mars. Di Jepang, Yoshikawa, seorang jutawan Jepang, dia berlomba membuat kompetisi siapa yang mau jalan-jalan sama dia ke Mars. Tapi diseleksi dan harus perempuan, laki-laki nggak dapat nih. Dia laki-laki soalnya. Dia mencari teman, partner untuk jalan-jalan ke Mars. Tapi ini dites, nanti gratis gitu, satu orang. Udah banyak yang daftar ke Elon Musk itu. Udah 50 orang lebih orang kaya daftar mau jalan-jalan ke Mars atau ke bulan. Jadi pikniknya, honeymoonnya, kalau sekarang masih ke Jakarta, ke Bali, atau ke Hawaii, besok itu, ini Mas Hakim mungkin kalau masih hidup, itu honeymoonnya nanti ke bulan, bener-bener bulan gitu. Honeymoon, jadi bulan madunya ke bulan beneran. Nah, kata Yuval Harari dalam bukunya itu mengatakan besok itu hanya ada 2 jenis manusia. Manusia yang pintar seperti robot atau robot yang punya perasaan seperti manusia. Jadi kalau carinya pengetahuan maka itu yang dapat. Nah, yang tidak ada lalu adalah relasi kemanusiaan itu. Relasi tepo seliro, saling sayang, saling memahami, saling mengerti. Jadi kalau kata Yuval Harari misalnya, kita tidak perlu takut pekerjaan diambil sama robot karena yang memang pasti akan begitu. Takut tidak takut tetap akan terjadi. Jadi kita berdemo kayak apapun, ya pengusaha pengennya kan pekerjanya itu yang bayarnya murah kan, yang bisa diatur kapanpun dimanapun, yang nggak ada istirahatnya, dikit-dikit minta istirahat ngapain gitu. Dan yang bisa begitu kan robot, manusia nggak bisa. Jadi sekarang itu hampir pekerjaan apapun, bahkan pekerjaan sebagai suami maupun istri, yang paling intim sekalipun, seks, itu sudah ada pakai robot itu. Yang tidak ada adalah asli apa palsunya itu kan. Tapi kalau pekerjaan memasak, mencuci, kadang-kadang kan lucu. Kalau laki mencari istri biar mendapatkan orang yang bisa nyuci katanya. Ya ngapain? Oh, robot juga bisa. Termasuk seks itu, robot seks sudah ada dan murah. Di Cina paling murah robot seks itu. Laki perempuan wajahnya kayak apapun. Kita pengen Syahrini yang maju mundur atau pengen Afgan atau apapun itu kalau Afgan itu kan bermiliar-miliar mau kawin sama Afgan. Kalau sama robot cukup 30 juta. Wajahnya terserah kita mau apa. Suaranya terserah kita mau apa gitu. Itu 30 juta sudah cukup. Nah, yang mahal nanti adalah relasi kemanusiaan.
relasi kemanusiaan. Jadi kalau kata ini nasihatnya Yuval Harari kepada pemerintah, itu katanya ya biarin aja robot mengambil pekerjaan kita yang susah-susah itu, yang panas-panasan jadi petani, yang mengambil batu bara, ya biarin aja. Lalu uang hasil robotnya baru untuk manusia, karena robot nggak perlu uang, yang perlu uang itu manusia. Lalu ketika sudah dapat uang, untuk apa? Gaji ke manusianya, untuk relasi kemanusiaan. Jadi ngobrol begini nanti digaji besok. Ngobrol dengan hati cinta, nanti diukur seberapa besar karat cintanya, sebesar itulah gaji. Jadi nanti akan digaji itu kerjaan-kerjaan human touch istilahnya, kerjaan-kerjaan yang kemanusiaan, jelas ngobrol sama tetangga, menemani anak, menemani istri sehingga istrinya pulih, menemani suami sehingga suami sudah tertawa, terbahak-bahak dan lain-lain. Itu yang digaji. Tapi kalau nyupir, biar robot aja. Kalau nyangkul, ya biar robot aja. Kira-kira begitu yang diusulkan oleh Yuval Harari. Nah karena itu ke depan kita harus pinter-pinter bagaimana menjadi manusia yang tidak bisa diambil oleh robot. Menjadi manusia itu artinya ketika ngobrol ya tatap matanya. Kita kan robot. Kita kan ngobrol tapi pegang HP masing-masingnya, itu robot itu tuh. Kita bukan manusia. Kalau misalnya ngobrol dari mata ke mata, kelihatan bagaimana auranya, kelihatan bagaimana rasanya, terasa betul cintanya terjadi, keakrabannya dan lain-lain. Kalau sama robot kan gersang. Kalau sekedar mau ngomong kayak saya begini ya mungkin rekam robot bisa. Tapi bagaimana ngomong dengan menatap dan lain-lain itu yang disebut dengan human touch itu kira-kira. Nah dalam konteks ini maka Mubadalah mengajarkan bahwa pendidikan itu setidaknya melahirkan orang yang memiliki 4K. Yang pertama adalah kritis. K itu. Kritis artinya nalar kita gunakan untuk selalu mencari kebenaran, kebaikan dan kebersamaan itu. Jadi kalau kita menerima informasi itu tidak langsung disebarkan, tidak langsung diberikan, tapi dicerna terlebih dahulu. Afala yatafakkarun. Kalau digunakan itu ayat itu banyak sekali. Kita harus kritis. Fa idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau kita kerjanya gampang klik, gampang share, yaitu robot, persis robot. Tapi kalau kritis artinya begitu menerima, cerna dulu. Apa iya begini? Kepada siapa harus saya sampaikan? Kira-kira kalau disampaikan akan bikin masalah atau tidak? Kalau betul Islam itu salaman, Islam itu salaman kan? Bukan salaman begini. Salam, selamatan itu dari kata Islam, yaitu perdamaian, kedamaian. Lalu ada orang yang bawa takbir mau membunuh orang, yaitu bukan Islam berarti. Karena Islam itu assalamualaikum, itu damai sejahtera. Misalnya, maka Anda daya kritis Anda kita gunakan, bukan dengan emosi lalu yaitu robot persis. Satu kritis. Lalu dengan kritis kita menjadi kreatif kayaknya. Karena kita kritis maka kita bisa menciptakan yang baru. Itu kreatif, mencari selalu bagaimana sesuatu itu bisa kita tawarkan, kita ciptakan, kita hasilkan ke yang lebih baik. Lalu K yang ketiga adalah komunikatif. Karena kita kritis kreatif, maka kita perlu berkomunikasi. Dan komunikasi artinya harus sama orang yang berbeda. Kalau orang yang anti perbedaan, gimana mau komunikasi? Kalau sama orang yang sama, terus kan nggak perlu komunikasi. Karena itu tidak anti perbedaan. Jadi lucu kalau orang yang mau berkomunikasi, tapi sama orang yang itu aja. Itu namanya bukan komunikasi namanya. Yang terakhir kayaknya kolaborasi. Apalagi, nah kalau kolaborasi kan komunikasinya itu menghasilkan sesuatu. Jadi kalau kolaborasi itu ya ingat saja Gojek lain-lain. Istilah industri 4.0 itu artinya kan kolaborasi.
Jadi Anda ketika menjadi seseorang itu tidak harus Anda semua yang melakukan, tapi cari orang-orang lain juga sehingga semua sama-sama bergerak. Semua sama-sama berbuat, menjadi berkolaborasi. Kalau dulu, kalau kita jualan sepatu, tetangga kita jualan sepatu juga pengen, nah kita kan mati, kita yang untung. Nah itu namanya tidak kolaborasi. Kalau kolaborasi, kita bertanya sama tetangga kita, Anda jualan sepatu apa? Ayo biar sama-sama laku bagaimana? Anda jualan sepatu olahraga, saya jualan sepatu kantor misalnya. Lalu sama-sama mengiklankannya. Atau kalau dia jualan sepatu pagi, saya jualan sepatu malam. Kalau Anda sepatunya catch misalnya, atau kalau sama-sama catch ya ada catch untuk perempuan, catch untuk laki-laki. Dikolaborasikan sedemikian rupa sehingga semua orang akan melihat kita bekerja sama dan mendapatkan untung bersama-sama. Istilahnya kan win-win solution. Nah begitu pun halnya dalam relasi kita dengan kebinekaan ini. Jadi kita jangan kecil hati apalagi marah sama agama atau budaya etnis lain. Itu artinya kita tidak punya 4K kalau gitu. Kita akan minder. Nanti kalau kita betul-betul keluar negeri, ketika semuanya orang berbeda, mau balik lagi gitu. Kita ke Hong Kong, oh orang Kristen, saya kan nggak boleh sama orang Kristen, dari balik lagi. Balik ini. Tapi kalau kita sudah punya prinsip atau punya nilai mubadalah, maka bagaimana kita menjadi diri kita, orang lain menjadi dirinya sendiri, tapi kita berkolaborasi satu sama lain, menjadi orkestra kalau istilah nyanyian, atau menjadi kehidupan yang satu sama lain saling bergerak, saling berbuat untuk kebaikan. Jadi bukan kompetisi nantinya, tetapi kolaborasi dan kooperasi. Karena dalam kompetisi biasanya meniscayakan yang lain harus kalah. Tapi dalam konsep kolaborasi, kooperasi dan mubadalah, tapi bagaimana dua-duanya menang. Kalau dua menang artinya harus ditambah permainannya, diperluas permainannya. Jadi misalnya begini, dulu kalau kita pengen, kita orang 10, sawah kita cuma cukup untuk 5 orang. Maka caranya kan yang 5 orang jangan makan kalau dulu, atau makanannya dibagi kalau dulu. Nah kalau sekarang dalam konsep kolaborasi itu bagaimana sawahnya yang tadinya 1 tahun sekali panen jadi 2 kali dalam setahun. Kalau orangnya banyak, bagaimana panennya jadi 3 kali dengan 15 orang itu. Kalau sudah tidak cukup tanah secara mendatar, bikin tanah secara vertikal, maka muncullah urban farming. Bagaimana bertani itu tidak harus pakai tanah datar, tapi bisa naik ke atas. Nah itu namanya kolaborasi. Jadi kita tidak menghancurkan tanah, tidak menghancurkan orang lain, tapi bekerja bersama sehingga produksi lebih banyak sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu kira-kira mubadalah dan kolaborasi itu. Jadi umbul teduh itu, jadi jangan sampai teduh sendirian. Harus berpikir meneduhkan juga. Bagaimana caranya? Bikin umbul-umbul yang lain, Anda yang bikin. Atau diperlebar umbulnya, bukan diperkecil, orang kan disingkirkan agar supaya cuma kita yang dapat keteduhan, bukan. Atau bikin umbul secara vertikal gitu, kalau konteksnya sawah. Jadi ada payungnya banyak ke atas, kalau ke sampingnya nggak cukup. Atau dibikin umbul digital. Jadi itu yang namanya kreatif dan kolaborasi. Jadi mubadalah itu berpikir kebaikan, bukan mematikan orang lain, tapi menghidupkan secara bersama-sama, membesarkan secara bersama-sama. Dalam konteks politik pun kira-kira berpikirnya bagaimana. Nanti ada hukum, kalau Anda baca buku The Ethics of Athena, itu ada tips-tips bagaimana menjadi pemimpin sekarang betul win-win solution itu. Jadi menghidupkan